Telaga Warnana, sebuah legenda dari Tanah Dieng. Jika kau pernah menapakkan kaki di dataran tinggi Dieng saat kabut belum sepenuhnya terangkat, kau mungkin telah melihatnya. Sebuah danau yang berkilauan, seolah menari dalam pelukan cahaya pagi. Airnya bisa berubah warna. Terkadang hijau zamrud, kadang biru safir, dan di saat-saat tertentu, ia memancarkan kilau keemasan seperti sinar dari dunia lain. Orang menyebutnya Telaga Warna. Namun, bagi mereka yang mendengar bisikan angin di tepiannya, dan mereka yang percaya bahwa warna bukan hanya cahaya tapi juga perasaan dan kutukan, Telaga Warna menyimpan kisah yang lebih tua dari peta dan catatan sejarah. Ini adalah kisah tentang seorang putri, sebuah hadiah, dan janji yang terikat pada kekuatan alam. Dahulu, di ketinggian negeri awan, berdiri sebuah kerajaan kecil yang damai. Datarannya sejuk, langitnya cerah, dan rakyatnya hidup dalam harmoni. Di tengah kerajaan itu berdiri istana kayu warna, yang dijaga oleh Ratu Ayuwangi, seorang pemimpin penuh kasih dan dihormati seluruh rakyat. Ratu Ayuwangi memiliki seorang anak perempuan, Putri Ratih. Seorang gadis yang dikenal akan kelembutannya, suaranya yang merdu, dan matanya yang menyimpan warna hutan setelah hujan. Meski hidup dalam kemewahan, hatinya terikat pada alam, pada bunga Edelweiss yang ia rawat sendiri di taman istana, dan pada air telaga yang jernih di lembah di bawahnya. Pada suatu pagi, saat kabut masih menggantung di lembah, Putri Ratih berdiri di tepian telaga kecil di istana. Jemarinya menyentuh permukaan air yang dingin. Wahai air yang tenang, di manakah tempatku dalam dunia ini? Apakah menjadi putri cukup untuk membawa kebahagiaan pada ibu dan rakyatku? Suara dedaunan bergesekan menjawab pertanyaannya. Dan di belakangnya, langkah lembut sang ratu terdengar. Anakku, Kata Ratu Ayuwangi dengan suara lembut namun berwibawa. Hatimu yang murni adalah anugerah bagi kerajaan ini. Namun mengapa wajahmu tampak diliputi bayangan? Putri Ratih menunduk, suaranya lirih. Ibunda, aku ingin memberimu sesuatu di hari ulang tahunmu. Sesuatu yang lebih dari sekadar bunga atau nyanyian. Hadiah terindah? Jawab sang ratu. Hadiah terindah adalah hatimu yang tulus, tapi jika engkau ingin memberi, berilah dengan niat yang murni, alam akan membalas dengan keajaibannya sendiri. Dan pada hari itu, benih takdir ditanam. Sebuah benih kecil dalam hati seorang putri yang tak tahu bahwa air telaga sedang mendengarkan. Matahari pagi masih malu-malu menembus kabut tebal ketika derap kaki kuda terdengar di pelataran istana. Seekor kuda coklat tua dengan penunggang berjubah tanah berhenti tepat di depan gerbang utama. Napasnya terlihat di udara yang dingin, dan tubuhnya menggigil bukan karena hawa pegunungan, tetapi karena beratnya pesan yang dibawa. Di ruang utama, Ratu Ayodhya duduk di singgasana batu berlapis beludru ungu. Di sisi kirinya, Putri Ratih menatap keluar jendela, pikirannya mengembara jauh. Mungkin masih teringat pada ide menghadiahkan sesuatu yang luar biasa untuk ibundanya. Prajurit penjaga melapor. Yang mulia, utusan dari kerajaan timur telah tiba. Ia membawa pesan penting dari Pertapa Mandara. Ratu memberi isyarat. Izinkan ia masuk. Langkah-langkah berat terdengar mendekat. Utusan itu masuk sambil menunduk, mengenakan tudung yang hampir menutupi seluruh wajahnya. Hamba menghaturkan sembah bakti. Hamba adalah pelayan sang pertapa dari lembah seribu kabut. Ucapnya lirih. Ia kemudian mengeluarkan gulungan lontar dari balik jubah lusuhnya dan membacakan pesan. Jika Samrud tenggelam dalam ketidaksengajaan, maka air akan menangis dan warna akan hidup. Namun jika Samrud direnggut karena tamak, warna akan membalas. Sebab warna bukan sekadar cahaya, melainkan jiwa dari yang pernah mengasihi. Suasana mendadak hening. Hanya suara angin di luar yang menggerakkan tirai jendela. Putri Ratih menelan ludah. Matanya menatap kosong pada kalung zamrud yang tergantung di dadanya. Warisan mendiang ayahandanya, Raja Dirgantara. Kalung itu selalu bersinar kehijauan di bawah sinar matahari pagi. Ratu Ayodhya berujar hati-hati. kepada siapa ramalan ini ditujukan? Utusan itu menjawab.
Pertapa Mandara melihat air dan cahaya bersatu di dalam penglihatannya. Ia berkata, nasib telaga di barat akan berubah, dan perubahan itu bertumpu pada sang putri. Putri Ratih mencengkeram ujung kain kebayanya. Mengapa aku? Apa hubungannya aku dengan telaga itu? Telaga adalah cermin dari hati, Tuan Putri. Jawab sang utusan. Jika hatimu bersih, telaga akan tenang. Jika hatimu berkecamuk, telaga akan berbicara. Setelah kepergian sang utusan, istana terasa sepi. Putri Ratih berjalan menuju balkon tertinggi, memandang ke arah barat. Di kejauhan, kabut tipis menggantung di atas air tenang Telaga Warnana. Beberapa hari berikutnya, Ratih mengunjungi telaga itu sendiri. Ia berdiri di dermaga kayu tua, memandangi permukaan air yang tampak terlalu tenang. Hai telaga, apa maksud semua ini? Apa yang harus kulakukan agar segalanya tetap damai? Tak ada jawaban, kecuali angin lembut yang membawa aroma pinus basah dan bisikan samar dari air, seolah telaga itu hidup, mengamati, dan menunggu. Fajar menyingsing di hari ulang tahun Ratu Ayodhya. Matahari menari lembut di balik kabut tipis, menyinari istana yang telah dihias sejak malam dengan bunga edelweiss dan panji-panji kehormatan. Pelayan sibuk menata meja, sementara tabuhan genderang perlahan-lahan mulai terdengar dari aula utama. Putri Ratih berdiri di depan meja pusaka ayahandanya. Ia membuka sebuah kotak kayu ukir tua yang di dalamnya tersimpan kalung zamrud peninggalan sang Raja Dirgantara. Matanya berkaca-kaca, ini akan menjadi hadiah yang tak terlupakan, bisiknya lirih. Ayah, bimbing aku hari ini. Ia mengenakan selendang hijau dan menyelinap keluar, ditemani pengawal setia bernama Gatra. Mereka berjalan menuju Telaga Warnana. Putri, ujar Gatra cemas. Apakah baik membawa pusaka ke tepi telaga? Ratih menatapnya penuh keyakinan. Telaga adalah tempat di mana segala awal dimulai. Aku ingin menyerahkan kalung ini sebagai tanda cinta dan doa, agar ibunda panjang umur dan kerajaan diberkahi. Saat tiba di telaga, angin mendadak berhembus lebih kencang dari biasanya. Kabut turun perlahan dari perbukitan. Putri Ratih menggenggam kalung itu erat, lalu membungkuk di tepi air. Tolong terima ini sebagai lambang cinta seorang anak kepada ibunya. Ujar Ratih saat berdiri di tepi danau itu. Namun saat ia membuka telapak tangan, angin menyambar dengan kuat. Kalung itu melayang dan terlas, jatuh menukik cepat ke dalam telaga. Oh, tidak. Serunya. Ia segera berlutut dan mencoba meraih ke dalam air. Gatra dengan sigap melompat, menyelam dalam air dingin yang tampak seperti kaca. Tapi setelah beberapa saat, ia muncul kembali, terengah-engah. Putri, kalung itu menghilang, seolah diserap ke dalam telaga. Ratih menunduk. Air mata mengalir di pipinya. Apa yang telah aku lakukan? Kabar segera sampai ke istana. Ratu Ayodhya hanya terdiam lama. Lalu ia berkata pelan. Jika telaga mengambilnya, mungkin ia memang ditakdirkan untuk menjadi bagian dari alam. Sejak hari itu, suasana istana berubah. Bukan murung, tapi lebih khusyuk. Dan telaga mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan yang berbeda. Hari-hari berlalu sejak kalung zamrud tenggelam ke dalam telaga. Namun, sejak saat itu pula, permukaan Telaga Warnana mulai berubah. Pagi hari menampilkan air kehijauan seperti zamrud, dan saat senja, muncul semburat ungu keemasan yang tak pernah terlihat sebelumnya. Para tetua desa datang menghadap Ratu Ayodhya. Paduka, kata seorang di antaranya, alam sedang berbicara. Kami belum pernah melihat telaga seperti ini sebelumnya. Ada kekuatan yang terbangun. Di malam-malam tertentu, terdengar nyanyian samar dari arah telaga. Beberapa penduduk bahkan mengaku melihat sosok perempuan bergaun hijau menari di atas air. Putri Ratih merasa terpanggil. Ia sering duduk di dermaga,
Memandangi air yang berubah-ubah, saya mendengar suara, katanya pada Gatra. Seperti lagu masa kecilku. Gatra mengangguk pelan. Mungkin telaga belum selesai menyampaikan pesannya. Pada malam bulan purnama, Putri Ratih nekat menuju telaga seorang diri. Kabut tebal menyelimuti jalan, dan suara gemercik air terdengar nyaring di tengah kesunyian. Saat ia berdiri di tepian, air tiba-tiba menyala dalam warna yang begitu terang. Warna-warna itu berpadu, hijau, biru, emas, ungu. Dari tengah telaga, muncul cahaya membentuk lingkaran. Lalu terdengar suara lembut. Ratih, kau telah memberi tanpa mengharap kembali. Kini waktunya engkau mendengar. Sosok perempuan tua muncul dari dalam cahaya. Ia adalah Pertapa Mandara dalam bentuk gaib. Zamrud itu telah menjadi jantung telaga. Kau telah menyatukan cinta, pengorbanan, dan harapan. Mulai hari ini, Telaga Warnana akan menjadi saksi atas hati manusia. Ia akan menunjukkan warna dari jiwa yang datang padanya. Putri Ratih meneteskan air mata. Ia berlutut. Aku tidak pantas menerima anugerah ini. Kau tidak menerimanya untuk dirimu. Kau menerimanya untuk semua. Cahaya menghilang perlahan. Air kembali tenang. Dan sejak hari itu, Telaga Warnana menjadi tempat yang didatangi banyak jiwa untuk mencari warna mereka sendiri. Hari-hari di kerajaan kembali berjalan, namun tak satu pun dari mereka bisa mengabaikan keajaiban Telaga Warnana. Kini, airnya benar-benar hidup. Warna-warni yang terpancar bukan hanya pantulan langit atau pepohonan, melainkan semacam gema dari dalam jiwa setiap pengunjung. Orang-orang dari desa dan kerajaan seberang berdatangan, berharap dapat menemukan pencerahan atau petunjuk akan takdir mereka. Beberapa pulang dengan hati ringan, lainnya justru larut dalam tangisan di tepian air. Ratu Ayodhya mulai menyadari bahwa telaga bukan sekadar alam biasa. Telaga itu kini menjadi cermin, katanya pada penasehat istana. Ia memperlihatkan apa yang manusia sembunyikan dari dirinya sendiri. Sementara itu, Putri Ratih lebih sering mengasingkan diri. Malam-malamnya dipenuhi mimpi aneh. Ia mendengar suara-suara dari air, berbisik, memanggil, kadang memperingatkan. Suatu malam, ia bermimpi berdiri di tengah telaga. Airnya membeku menjadi cermin besar, dan dari balik bayangan air, ia melihat sesosok pria berpakaian zirah tua, berlumur darah dan air mata. Aku adalah bayangan dari masa lalu. Suara pria itu bergema. Dan kau, Putri, adalah penghubung antara yang hidup dan yang pernah hidup. Ia terbangun dengan napas terengah. Lalu memanggil Gatra. Aku harus tahu. Apakah ada sejarah kelam yang pernah ditutupi dari istana kita? Gatra tampak ragu. Ada satu legenda tua tentang pangeran yang dikorbankan agar telaga tak menelan desa. Tapi semua catatan itu disegel dan hanya bisa dibuka atas izin ratu. Ratih pun menghadap ibunya. Ibunda, apakah benar bahwa telaga pernah menelan nyawa demi keselamatan kerajaan? Ratu Ayodhya menghela napas panjang. Ia menatap keluar jendela, ke arah pegunungan. Benar, dan yang dikorbankan adalah saudara ayahandamu, Pangeran Arjaya. Ia mengikat tubuhnya dengan rantai batu Samrud dan menyelam ke dasar telaga agar air tidak menghancurkan desa kami dalam banjir bandang ribuan tahun lalu. Sejak itu, Samrud menjadi simbol penjaga. Ratih menutup mulutnya. Kini semua mimpi itu masuk akal. Jadi, ketika aku menjatuhkan kalung Samrud, aku membangunkan ingatan lama. Dan kau menyambung kembali jembatan antara masa lalu dan masa kini. Hari itu juga, Putri Ratih menulis surat kepada para penjaga gunung, para pertapa di goa-goa sunyi, dan para pemimpin dari negeri seberang. Ia ingin mengadakan ritual warna, upacara untuk menyatukan harapan seluruh rakyat melalui telaga. Malam upacara itu pun tiba. Di bawah sinar bulan, ratusan orang berkumpul di tepi telaga Warnana. Setiap orang diminta membawa benda pribadi yang menyimpan kenangan, sehelai kain peninggalan, surat lama, perhiasan warisan, atau sekadar batu dari halaman rumah.
Mereka meletakkannya di atas perahu kecil yang dialiri perlahan ke tengah telaga. Putri Ratih berdiri di dermaga, mengenakan jubah putih bersulam benang emas. Sahabat-sahabatku, Ucapnya lantang. Hari ini kita serahkan tidak hanya kenangan, tapi juga beban dan harapan. Telaga ini telah menjadi cermin, mari kita bersihkan cermin itu dari bayang-bayang masa lalu yang menyakitkan. Ketika perahu terakhir mencapai tengah telaga, air memercik naik seperti menyambut. Lalu warna-warna membubung dari air, merah lembut, hijau terang, biru damai, ungu bijaksana, langit di atas pun ikut berubah, seolah semesta menyetujui. Orang-orang menangis, tersenyum, saling berpelukan. Tak ada sihir yang mengerikan malam itu, hanya penyembuhan. Hanya pengakuan bahwa jiwa-jiwa yang datang ke Telaga Warnana kini telah didengarkan. Dan di antara semua itu, sosok Pangeran Arjaya berdiri di atas air. Senyumnya tenang, tubuhnya tak lagi berlumur darah, namun bersinar dalam damai. Ia menunduk pada Putri Ratih. Terima kasih, kau telah membebaskan kami semua. Lalu ia lenyap, bersama cahayanya. Putri Ratih menatap air yang kini bening, namun tetap memantulkan seluruh warna kehidupan. Tahun demi tahun berlalu. Kabut tetap turun setiap pagi di atas Telaga Warnana, menyelimuti permukaannya seperti selimut kenangan. Namun warna-warna itu tak pernah pudar. Hijau zamrud, biru teduh, emas keabadian, dan ungu senja, semuanya terus menari di permukaan air, seperti melukis langit yang jatuh ke bumi. Putri Ratih tumbuh menjadi seorang pemimpin yang bijak, seperti ibundanya. Ia tidak pernah lagi memakai perhiasan. Cukup satu zamrud untuk selamanya, katanya pada rakyatnya. Dan ia kini hidup dalam telaga yang menyimpan cinta. Setiap musim panen, penduduk desa berkumpul di tepian telaga. Mereka menyalakan lentera dan menghanyutkannya ke air. Lentera-lentera itu memantulkan cahaya dari warna telaga. Seolah menjadi pelita jiwa yang mencari arah. Banyak yang datang dari jauh, bukan hanya untuk melihat keindahan alam, tetapi untuk merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Beberapa berkata bahwa telaga bisa membaca isi hati. Air yang berubah warna seperti menjawab pertanyaan yang tak pernah terucap. Seorang pemuda duduk diam di dermaga. Air di depannya menjadi biru teduh, tanda kerinduan. Seorang ibu tua datang membawa bunga. Air berubah emas, seolah memberi damai. Dan seorang anak kecil tertawa saat air memantulkan pelangi, warna murni dari jiwa polos. Telaga Warnana kini bukan sekadar legenda. Ia adalah cermin. Ia adalah penjaga cerita manusia yang tak pernah selesai ditulis. Dan di antara kabut pagi, terkadang, masih terdengar nyanyian lembut, suara seorang putri yang pernah menyerahkan segalanya tanpa meminta kembali. Ia bernama Ratih. Dan warna-warna itu adalah cinta yang abadi.